Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum Islam Bapak Ahmad Fajri Shodiq, dan juga teman-teman HKI yang semester 5 masih dalam proses menempuh kuliah semester 5, juga ketua kelas yang telah sudi memberikan kuatannya untuk mengupload video ini sebagai tugas UTS dari Bapak Fajri Shodiq. Kemudian saya atas nama Fathur Razi NPM 06 akan menjelaskan tentang mata kuliah filsafat hukum Islam dengan judul materi hermeneutika negosiatif Khalid Abdul Fadil. Sebelumnya kita mengenal tentang Khalid Muhammad Abu Al-Fadil. Dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963. Ia telah menempuh pendidikan dan besar di negara tercintanya, di negara kelahirannya yaitu di Kuwait. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mesir sebagaimana tradisi di Arab yang memegang teguh tradisi hafalan Abu Al-Fadil. Selanjutnya beliau menjadi seseorang yang menguasai hukum Islam. Ayahnya sering mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk filsafat, yang berbentuk Tuhan, sehingga beliau mampu menciptakan dan menghindari hal-hal dari kesalahan. Artinya apa? Artinya Khalid Muhammad Abu Al-Fadil bisa menjaga akal dari kesalahan berpikir. Itu intinya. Kemudian pada tahun 1982 Abu Al-Fadil meninggalkan Mesir menuju Amerika, melanjutkan studinya di Yale Universitas dengan mendalami ilmu hukum selama 4 tahun dan dinyatakan lulus studi bachelornya dengan predikat akumulatif tahun 1989. Akhirnya dia menamatkan studi magister hukum pada universitas di tempat dia belajarnya. Kemudian Abu Al-Fadil sejak lulus, ia dipercaya menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law di Universitas of California, Los Angeles. Bahkan Abu Al-Fadil telah menciptakan sebuah buku yang bernama Speaking in Gods. Bukunya namanya panjang. Speaking in God's Name, Islamic Law. Diterbitkan oleh penerbit
One Word Publication yang terpusat di London, Inggris pada tahun 2001. Jadi ia berhasil menciptakan sebuah buku yang berjudul Speaking in God's Name, Islamic Law yang diterbitkan di Inggris, London pada tahun 2001. Buku ini menyatakan dan menjelaskan tentang salah satu metode baru dalam ilmu Islam, khususnya terkait metode interpretasi hermeneutika tentang pemikiran. Seperti yang tadi saya katakan, kalau Muhammad Abu El-Fadl itu bisa bicara, bisa menjaga akal dari kesalahan berpikir. Kemudian buku itu telah banyak dikaji oleh para ilmuwan, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Mereka berkecimpung pada setiap materi dan pelajaran di dalamnya. Kemudian negosiatif dengan pola trading. Jadi telah kita sampai pada materi inti daripada negosiatif Muhammad Abu El-Fadl. Disebutkan sebagai teori interpretasi negosiatif karena pada dasarnya teori ini ingin mengajak kepada para pembaca, khususnya pembaca Al-Quran dan hadis, untuk menjalin negosiasi antara pemilik teks-teks bahasa yang tertuang di dalamnya Al-Quran dan hadis, serta pembaca dalam proses mendapatkan makna yang diinginkan tanpa menunjukkan sikap otoriter salah satu di antaranya, sehingga tidak terjadi penyelewengan atau pemerkosaan teks secara sepihak. Itulah interpretasi negatif dengan pola trading. Artinya biar tidak terjadi kesalahpahaman, menggunakan metode interpretasi negosiatif dengan pola triadik. Insyaallah 2 minggu yang lalu materi ini pernah dijelaskan oleh teman-teman yang menjadi pemateri di depan. Kemudian terkait sebagai unsur yang berparas penting demi mendapatkan pemahaman dari Al-Quran dan hadis, terkait uraiannya ada 3 elemen yang sesuai dengan kutipan dari buku Speaking in God's Name, Islamic Law, Another and Woman. Di dalamnya ada sebuah materi yang tentang the text Al-Quran and Hadith. Al-Quran merupakan kumpulan teks yang tertulis dalam mushaf dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya, walaupun ulama tafsir mengemukakan bahwa terdapat berbagai bentuk bahasa Arab dialek yang digunakan di dalamnya sesuai bahasa kaum tanpa turunnya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terdapat satu disiplin ilmu. Jadi Al-Quran itu adalah Al-Quran yang bentuknya sudah yang turun dan bentuknya tidak boleh dipertanyakan lagi, karena mengaca sesuatu yang sudah sesuatu yang sudah khas dan tidak boleh dipertanyakan lagi. Jika itu dipertanyakan maka akan sesat. Itu Al-Quran. Kenapa Al-Quran nggak diturunkan di sini? Itu nggak boleh, karena nanti jawabannya abal-abal. Ilmu yang membahas khusus terkait jenis-jenis bacaan Al-Quran. Jadi materi interpretasi negatif dengan pola trading itu ilmu yang membahas tentang jenis-jenis bacaan Al-Quran yang mengarah pada kebenaran. Karena kita ketahui bersama kalau cara membaca dan mempelajari Al-Quran di dalam Islam itu jauh
berbeda. Ada yang melakukan pola seperti ini, seperti itu, ada yang melakukan pola langgar, ada yang melakukan pola modern, ada yang melakukan seperti orang-orang terdahulu ngajinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Fathur Razi NWM06. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.